Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lohana dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang tindakan disiplin dan pengaduan karyawan. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada 4 orang bernama Adilah Muktafina, Aditya Krisnanda Suprayitno, saya sendiri Aisyah Fabela, dan juga Aisyah Febiana Damasyanti. Yang pertama adalah pengertian disiplin dan disiplin karyawan. Menurut Robert Mathis dan juga John Jackson, disiplin merupakan suatu bentuk pelatihan dalam menegakkan peraturan-peraturan perusahaan. Dalam hal ini, disiplin menuntut seseorang untuk patuh dan taat kepada aturan-aturan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan disiplin karyawan, menurut Suyadi Prawiro Sentono, disiplin merupakan ketaatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan perusahaan di mana dia bekerja. Dalam arti ketika beliau seorang karyawan sudah menaati peraturan atau setuju dengan perjanjian-perjanjian yang ada di perusahaan, maka sebisa mungkin dia harus menepati atau disiplin dengan peraturan yang sudah dia sepakati tersebut. Adapun jenis disiplin kerja yaitu ada 2. Yang pertama preventif atau tindakan pencegahan yang mendorong pegawai atau karyawan dalam menaati berbagai peraturan atau ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sedangkan yang kedua adalah korektif, yaitu adalah evaluasi untuk menangani pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Selanjutnya adalah pelanggaran disiplin kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 161 ayat 1, dalam hal pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Kemudian pada pasal 161 ayat 2, surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya adalah pengertian pengaduan. Pada pasal 1/25 KUHP menyatakan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Selanjutnya itu asas penanganan pengaduan. Yang pertama ada asas keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. Yang kedua asas persamaan perlakuan, yaitu setiap pelapor atau pengadu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang adil. Yang ketiga asas keterbukaan, yaitu setiap pelapor atau pengadu dapat dengan mudah untuk mengakses dan memperoleh informasi terkait dengan pelayanan penanganan pengaduan. Yang keempat, asas akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir itu asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu pelayanan pengaduan diselenggarakan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Selanjutnya itu prinsip penanganan pengaduan. Yang pertama ada objektivitas, yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua koordinasi, yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku. Dan yang ketiga, efektivitas dan efisiensi, yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu, dan biaya. Dan yang keempat yaitu kehati-hatian, yaitu penanganan pengaduan harus dilakukan secara berhati-hati dan apabila dibutuhkan harus dijaga kerahasiaannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu pelayanan penanganan pengaduan. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penanganan pengaduan, tiap-tiap satuan kerja berkewajiban untuk yang pertama, menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima.
Yang kedua, menyediakan sarana pengaduan. Dan yang ketiga, menugaskan pelaksana pelayanan yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Selanjutnya itu hak pelapor atau pengadu. Yang pertama, pelapor atau pengadu berhak untuk menyampaikan pengaduan berupa keluhan, kritik, dan pernyataan ketidakpuasan lainnya atas pelayanan yang telah diterima. Dan yang kedua, pengaduan sebagaimana disampaikan paling lambat 30 hari sejak pelapor menerima pelayanan. Dan yang ketiga, pelapor berhak untuk memperoleh tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikannya sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, pelapor atau pengadu berhak untuk mengetahui hasil penanganan pengaduan terhadap pengaduan yang telah disampaikannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pelayanan penanganan pengaduan. Jadi untuk mekanisme pelayanan penanganan pengaduan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengaduan secara lisan dan juga pengaduan secara tertulis. Nah, untuk pengaduan secara lisan, biasanya pelapor langsung bertemu dan berbicara dengan pihak yang berwenang untuk menyampaikan keluhan yang dialami oleh si pelapor. Lalu untuk pengaduan secara tertulis, biasanya si pelapor mengirimkan sebuah surat atau dokumen yang di dalam dokumen tersebut berisi mengenai keluhan yang dialami oleh si pelapor. Nah, untuk dokumennya sendiri itu dikirimkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya yaitu tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial terdapat 4 tahapan, diantaranya yaitu bipartit, lalu gagalnya bipartit atau perundingan gagal. Yang selanjutnya yaitu menetapkan pilihan dan melimpahkan penyelesaian secara langsung kepada mediator. Dan yang selanjutnya yaitu melalui konsiliasi atau mediasi yang dapat diajukan kepada pengadilan hubungan industrial. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, di sini kelompok kami mengangkat studi kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Baru. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Baru sendiri menerapkan dua jenis disiplin, yaitu disiplin preventif dan juga disiplin korektif. Di mana disiplin preventif yaitu membuat SOP untuk ditaati oleh karyawan, dan disiplin korektif yaitu untuk memberikan sanksi kepada karyawan-karyawan yang melanggar SOP tersebut. Nah, untuk upaya peningkatan disiplin yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Baru sendiri yaitu memberikan reward kepada karyawan yang memiliki kinerja baik dan juga menjaga hubungan harmonis antar karyawan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.